Ya, terima kasih Pak Said atas kesempatannya dan memang inilah menjadi perhatian serius terutama di LBH PP Muhammadiyah karena sejak awal kami pun ikut terlibat dalam kegiatan advokasi. Beberapa juga kita menangani beberapa kasus yang kemudian mereka-mereka yang melawan katakanlah tidak menerima terkait dengan harga yang ditawarkan, mereka akhirnya berakhir di penjara Pak Said. Jadi masih ada klien kami yang kami tangani itu masih di Lapas Pemuda Tangerang. Bayangkan tanahnya sudah diambil, ya sudah rata oleh PIK 2, tidak ada pembayaran dan yang punya tanah harus mendekam di penjara. Ini salah satu bentuk keprihatinan kita. Dan bukan yang 1-2 Pak, ratusan mungkin bisa ribuan orang. Dan kita tahu bahwa proyek PIK 2 ini dari mulai Dadap Kosambi sampai Kronjo Pak. Sampai bahkan Tanara melewati beberapa kecamatan. Ini tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat yang terdampak. Bukan hanya tanahnya yang hilang Pak, bukan hanya sawahnya, bukan hanya empangnya, tetapi juga banyak faktor di mana mereka akan kehilangan mata pencarian, kemudian mereka akan tergusur dari kampung halaman, dan tentu yang paling parah yang kita khawatirkan adalah kerusakan lingkungan. Di mana sungai-sungai itu akan hilang dan tentu ini menyebabkan malapetaka yaitu bencana yang akan terus-menerus terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu mungkin Pak Said. Ya, ini fakta kenapa orang sering menyatakan ke kita, kenapa rakyat tidak protes? Asal orang publik paham, tokoh-tokoh yang protes itu ada di penjara sekarang. Rakyat kecil yang coba protes akan didatangi preman dan aparat malam-malam. Jadi memang saya katakan, Froni, kalau kita nggak muncul membela rakyat, karena pemerintah sekarang ini, bayangkan dia bagaikan sudah berubah menjadi singa terhadap rakyatnya, karena mereka yang menakut-nakuti rakyatnya. Nah, coba ada yang protes tidak mau jual tanahnya, maka mungkin setelah dia protes malam ini, besok akan dipanggil aparat. Itu yang terjadi di 9 kecamatan. Nah, agar publik paham, selalu menyatakan, kenapa cuma saya itu dia muncul, sementara rakyat yang tidak ini? Karena rakyat sudah ketakutan. Sebagai pengacara mengalami betul bahwa rakyat tuh yang protes dari penjara. Ya, gitu. Jadi kami juga yang ikut menangani, juga tentu mengalami teror. Ada WA tidak jelas, ya. Bahkan ada beberapa oknum yang ingin menemui kami, dan terakhir kami disomasi Pak. Ya, disomasi. Intinya adalah kami untuk mencabut pernyataan kami di podcast Novel Baswedan pada beberapa waktu yang lalu karena kami menyebut-nyebut PIK 2. Dan itu katanya dianggap sebagai pencemaran nama baik. Tapi bagi kami ini sesuatu tantangan bagian dari sebuah perjuangan. Insya Allah, Allah lah yang akan melindungi kita semua. Saat ini bagaimana oligarki itu menguasai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian yang mereka yang mengatur semua perundang-undangan dan semua regulasi yang ada yang bisa menguntungkan mereka. Contohnya kasus Bumi Serpong Damai dan kasus Pantai Indah Kapuk, ya kawan, BSD dan PIK. Ini perusahaan swasta. Ini punya oligarki, saudara. Tapi tiba-tiba dijadikan oleh pemerintah, diputuskan sebagai PSN, sebagai proyek strategis nasional. Begitu diputuskan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional, dia berhak mendapat kucuran dana dari negara. Dan dana yang sudah dikucurkan tidak kurang dari 20 triliun. Ini apa cerita oligarki dapat kucuran dana 20 triliun untuk proyek-proyeknya tadi, saudara? Padahal mereka sudah kaya raya, punya banyak usaha, saudara. Duitnya udah nggak kehitung, tapi masih saja ngeruk uang negara kita. Padahal saat ini ada puluhan pabrik tekstil milik pribumi Indonesia, gulung tikar. Kenapa 20 triliun itu nggak dibagi ke mereka supaya pabriknya tidak gulung tikar? Puluhan ribu pekerjanya di PHK. Kok justru dikasih oligarki, saudara? Ini kan PR kita semua. Jadi kalau negara ini udah dikuasai oligarki, dia bisa merampok, saudara, kekayaan negara seenaknya dan kapan saja. Nah itu yang tadi saya katakan, mereka kuasai
dekat dengan presiden, dekat dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, gampang betul tuh dapat keputusan. Jadi PSN. Bahkan saudara, ada informasi yang masih kita terus telusuri saudara. Sebetulnya PIK itu ada 10 saudara. PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4, PIK 5 sampai PIK 10. Jadi sepanjang pantai dari Ancol sampai ke Banten saudara, itu dikuasai oleh mereka. Nggak boleh lagi ada rakyat yang hidup di pinggir pantai. Pantainya dikuasai oleh mereka. Semua pantai. Artinya apa? Mereka bisa bebas bikin pelabuhan, baik pelabuhan pribadi maupun pelabuhan untuk perusahaan mereka. Kalau itu terjadi, mereka bisa melabuhkan saudara kapal-kapal mereka secara bebas di wilayah mereka. Mereka bisa selundupkan apa saja ke negeri kita. Sebab dalam undang-undang kita dari dulu, yang namanya pinggir laut itu dikuasai negara saudara. Nggak boleh ada pribadi menguasai pinggiran laut saudara. Pinggiran laut dikuasai negara, dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu aturan. Tapi sekarang sekian puluh kilometer pantai dari mulai Ancol sampai ke Banten sana saudara dikuasai. Begitu yang lucunya apa? Tadinya PIK ada 1 sampai 10. Begitu jadi PSN, yang jadi PSN cuma PIK 2 doang saudara. PIK 3 sampai 10 nggak jadi PSN saudara. Karena PIK 2 jadi PSN, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dilebur jadi PIK 2 semua. Ini permainan apa lagi saudara? Dan yang memprihatinkannya lagi apa? Masyarakat yang digusur dulunya NJOP di PBB mereka tinggi. Ada 5 juta, 6 juta, 7 juta NJOP-nya sudah. Tapi begitu dijadikan PSN saudara, apa yang terjadi? NJOP-nya diturunin jadi 50.000 per meter. Begitu dibebaskan dibayar 60.000, seolah-olah pembebasannya di atas NJOP saudara. Setelah NJOP diturunkan saudara, baru ditawar lebihkan sedikit. Dan ini terjadi bukan hanya di PIK saja, bukan hanya di pinggir pantai Jakarta saja. Ini terjadi di Rempang saudara, di Batam, di banyak tempat. Nah, kalau ini dibiarkan, pulau-pulau dijual saudara. Menteri Dalam Negeri saudara tahun yang lalu terang-terangan kok ngomong, daripada pulau-pulau itu nganggur lebih baik dijual. Sekarang ini udah puluhan pulau dijual. Kalau dijual ke anak bangsa tidak jadi masalah. Kalau dijual ke asing, berarti asing dengan pulau yang mereka miliki, mereka bisa bikin fasilitas apa saja di pulau-pulau tersebut saudara. Jadi kalau bicara ketahanan NKRI, saat ini NKRI ala khotorin azim, ada dalam bahaya besar. Nah maka itu tadi saya pikir yang begini-begini boleh kita jadikan program jangka pendek, kita masukkan nanti ke apa namanya putusan di musyawarah MPUII untuk kita sampaikan ke DPR. Tapi jangka panjangnya sistem semacam ini harus dirubah ya. Nggak bisa ini sistem dibiarkan. Kalau dibiarkan tenggelam yang namanya kapal NKRI. Nah mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya ayo kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimujizati suratul Fatihah agar Allah menyelamatkan negeri kita. Allah menjadikan NKRI ini sebagai baladan Islamiyah thayyibah, makmurah, mubarakah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para ulama kita, para kiai kita, para tokoh kita, umat Islam semuanya disatukan, dibersamakan dalam perjuangannya dan diberikan kemenangan. Dan tidak lupa kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar perjuangan bangsa Palestina di dalam memerdekakan bangsanya, negerinya, memerdekakan Al-Masjidil Aqsa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan.